Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hadir lagi kita di Carmila Podcast. Nah, sekarang ini kita mau lebih spesifik tentang pemain futsal. Tepatnya sih mantan pemain futsal. Dulu sempat pernah saya juga podcastin Bang Indra Safri sebagai dirteknya PSSI. Kalau beliau lebih ke sepak bola, yang kali ini kita narasumber ya, tokoh kita. Wah, ini keren nih kalau saya bilang, mantan pemain timnas futsal, ya. Sokrates Matulevi, lebih dikenal dekatnya Caca. Ya. Nah, yang kita bilang ya ini anak muda ya. Ya muda. Anak muda pada zamannya. Ca, ini ya. Kenalan dulu lah sama semua yang lagi ngeliatin kita nih di podcast Carmila. Caca mulai bergabung sebagai pemain timnas futsal dulu awalnya gimana sih gitu? Karena ini kan orang kan biasanya lebih suka tuh yang tentang bola. Yeah. Nah, ini kan pelan-pelan lama-lama semakin ini juga nih, semakin famous juga yang namanya futsal. Lama-lama futsal ini tidak kalau yang umum mereka menariknya lebih simple mainnya. Beda bener. Sama kalau main bola butuh lapangan besar dan lain-lain. Kalau ini indoor, nah ini kan menarik. Nah, kenapa awalnya kok malah jadi lebih pilih sebagai atlet futsal sih, Caca? Oke, makasih Bu. Sebelumnya, kalau dari kecil itu orang tua tuh dulu, papa tuh main bola. Jimmy Matulesi gitu kan. Nah, terus lahirlah saya, nikah kan papa lahir saya. Nah, mungkin karena anaknya cowok, pengen dijadiin ikutin dia nih gitu. Oh, karena papa pelatih. Karena papa mantan pemain kan. Yeah. Terus sekarang jadi pelatih, udah nih anak gue cowok, udah gue coba jadiin. Mungkin akhirnya dilihat dari kecil, oh ternyata punya bakat juga. Oke. Nah, dari awal tuh SD itu saya udah main bola. Udah dari SD, udah ini ya? Iya, udah main bola. Terus waktu itu awalnya saya itu lebih fokus itu karena waktu SD itu terpilih pelajar DKI kelas 6 SD ya. Tahun 95, 96 gitu, terpilih pelajar DKI mainnya di Korea Selatan. Kelas 6 itu. Jadi dari SD itu udah ke Korea, berarti udah mulai internasional. Iya, dari situ. Keren sih. Di situ yang main tuh DKI Jakarta, Tokyo, Seoul sama Beijing. 4 tim aja. Gitu. Itu Asia Tenggara ya. Iya, lingkup sekolah dasar 6 SD. Makanya itu saya udah bisa ngerasain luar negeri. Terus naik pesawat gitu kan. Iya. Ya, terus pulang dari situ sama SD, masuk SMP dong. Nah, masuk SMP karena saya di situ ikut pelajar DKI, jadi dimudahkan untuk memilih SMP mana yang mau saya itu. Tapi di lingkup kalau saya kan tinggal di Jakarta Timur, jadi lengkap Jakarta Timur gitu. Karena dekat rumah saya itu dan SMP-nya bagus itu di Jumpat, saya masuk ke Jumpat gitu waktu itu. SMP negeri. Masuk ke SMA masih negeri juga. Cuma masih main bola tuh di SMA. Masuk kuliah, nah itu jalur prestasi. Saya dapat beasiswa di Stay Indonesia, Rawamangun. Yeah. Dapat beasiswa tapi sepak bola. Karena waktu itu kan masih ada liga sepak bola mahasiswa Jakarta. Dulu. Nah, akhirnya kita direkrut untuk ngikuti itu turnamen itu. Nah, setelah itu muncullah futsal tahun 2002. Nggak salah. Baru boomingnya di 2022. 2002 karena 2002 karena waktu itu futsal Piala Asia futsal itu bikin di Jakarta. Tapi pemainnya waktu itu dari pemain bola. Pemainnya tuh Venauta Barat, terus Christian Toraharjo, nggak salah, Francis Wengkang gitu. Karena kita belum punya liga juga kan. Iya. Futsal itu. Nah, booming 2002. Nah, sedangkan saya masuk kuliah itu 2005. Nah, disitulah baru dibikin Liga Futsal Mahasiswa. Baru dimulai itu pertama kali tahun 2004 kalau nggak salah. Saya masuk kuliah itu 2002. Nah, Liga Futsal Mahasiswa itu ada 2004. Situ kita main, stay itu juara. Padahal kita nggak punya basic futsal sama sekali gitu. Nah, abis 2004 itu karena Indonesia itu udah pernah ikut Piala Asia tahun 2002 itu. Diharuskan ikut lagi Piala Asia di 2005 di Vietnam. Sedangkan PSSI waktu itu belum punya ada liga kan? Yang ada liga hanya Liga Futsal Mahasiswa. Nah, makanya dipilihlah dari situ. Pemain-pemain timnas pertama kali gitu. Seleksi itu dari Liga Futsal Mahasiswa dengan ada waktu 50 orang lah. Cuman karena kita basicnya sepak bola, jadi ya terjun ke futsal nggak begitu sulit gitu. Cuman hanya ya itu di ruangan gitu kan. Terus dari
kontrol, passing itu hampir sama lah sama sepak bola. Nah dari situ akhirnya kepilih lah saya timnas futsal tuh pertama kali, gitu bareng masih di 2004 kemarin ya berarti? Iya pertama kali 2004. Abis itu ternyata ada pergantian struktur PSSI di 2004 itu. Akhirnya tim yang saya udah latihan itu diganti sama tim baru. Saya nggak tahu lah itu urusan yang tingkat atas lah. Masuk lagi 2005 saya dipanggilin untuk seleksi gitu tim nasional untuk main di Piala Asia. Ya udah akhirnya saya masuk. Nah di situ awalnya saya main tuh di Vietnam waktu itu Piala Asianya. Nah di situ ya udah akhirnya di situ diputuskan untuk udahlah gue terjun di futsal aja lah gitu. Nggak usah ke sepak bola lagi karena udah pernah ngasihin tim nasional kan. Baru di situ udah ada 2006 itu dibentuklah Liga Futsal Indonesia. LFI. 2006 itu baru pertama kali dibentuk. Liga Futsal Indonesia setelah ada timnas itu. Gitu sampai sekarang. Iya. Ini Caca kan ngomonginnya lancar banget, kayaknya hidupnya itu nggak ada duka-dukanya gitu ya. Kayaknya, nah ini kan sementara kan orang kalau menghadapi seperti ini kan pasti persiapannya luar biasa. Iya kan, persiapan luar biasa. Ini yang paling kuat motivator selain orang tua, karena juga kan orang tua kan mantan pemain timnas, tapi lebih ke sepak bola. Karena pengen banget nih anaknya bisa nih meneruskan kemampuannya. Nah ini selain itu apa nih dukanya? Kayaknya tadi ngomongnya simpel banget gitu, seolah-olah masuk ini lulus, lancar, ini lulus ya. Ini pasti ada dukanya, entah kita kesulitan nyari tempat mainnya kah dulu, atau mungkin mempertahankan proporsional badan, atau mungkin sulit untuk mengatur waktu antara sekolah sama ini, karena kan kalau jadi pemain kan waktunya lebih banyak untuk latihan daripada belajar. Nah itu gimana tuh, Cak? Kalau dulu sih kalau dukanya ya kalau di sepak bola mungkin karena saya tinggal di Jakarta. Dulu kan pernah masuk Liga Remaja juga gitu, suratin U17 gitu, cuman di Persija Timur. Mungkin saya lihat kayaknya prospek saya di sepak bola kayaknya sulit nih, karena saya harus keluar kayaknya dari Jakarta untuk jadi pemain sepak bola profesional lah. Karena kan klub di luar Jakarta kan lebih banyak tuh dibanding Jakarta sendiri. Jakarta sendiri mungkin hanya Persija gitu yang terkenal. Mungkin kayak harus ke Jawa Timur. Jawa Timur kan lebih banyak gitu, atau ke Kalimantan. Tapi kayaknya nggak mungkin gitu, karena mama juga nggak ngasih anaknya untuk jauh-jauh gitu. Dan kebetulan emang waktu itu ada tim nasional futsal, ya udah jadi, dan ada timnas futsal itu semua dimudahkan lah, Bu. Apalagi waktu itu futsal masih awal ya. Iya, masih jadi istilahnya awal. Kesempatan kita juga banyak bener, gitu kan. Bu, bener. Dan kita punya basic bola juga gitu. Sih. Gitu. Jadi juga karena emang saya tim nasional dan waktu itu masih muda 20 tahun kan di tim nasional. Jadi gairah-gairahnya lagi tinggi-tinggi gitu kan. Tahun depan ada seleksi lagi tim nasional, masuk lagi, masuk lagi. Akhirnya nama saya naik. Jadi ya udah. Jadi andalan lah gitu. Jadi kalau misalnya kendalanya ya hanya itu aja sih di sepak bola gitu. Pernah gagal nggak? Gagal sering lah. Maksudnya gagal pas waktu lagi seleksi gitu? Kalau di futsal? Iya. Nggak pernah. Ini kita contoh yang berhasil terus ini. Berarti kalau misalnya seperti itu. Nah tapi saya ngelihat nih Caca ini seolah-olah dia ngerti apa ya, melihat kondisi. Kalau seperti ini saya ngambilnya beginilah. Nah itu kan otomatis Caca punya kemampuan bikin keputusan seperti itu. Apa banyak diskusi sama orang tua yang sudah ada pengalaman, atau teman-teman yang memang lingkupnya kita olahraga, atau mungkin akademiknya Caca ini oke gitu. Artinya Caca tuh menyeimbangkan antara akademik di sekolah sama latihan. Karena kan kalau kita kasihkan latihan, ini kita kan juga harus dilatih untuk akademik. Kalau menurut Caca tuh, Caca bisa bikin keputusan ini, habis ini saya lebih milih ini, itu lebih mana sih porsinya yang membantu, mempermudah pertimbangan untuk kasih keputusan? Kalau yang pertama sih yang pasti itu dari orang tua, Bu. Karena saya pasti banyak diskusi gitu, terutama kalau papa tuh kan kayak sama cowok kan lebih ya gua gitu. Tapi kalau sama teman ngasih tahu tapi sambil buang muka gitu kan. Tapi kalau sama mama kan lebih dari hati ke hati gitu. Kalau mama kan melihatnya mungkin gue tahu nih yang bikin anak gue nyaman yang mana gitu. Makanya dia lebih kasih tahu gitu. Makanya kalau ngobrol sama mama kan lebih bisa tiduran. Tapi kalau sama papa kan ya lu di sana, gue di sini udah ngobrol gitu. Kalau sama papa, tapi kalau sama mama kan lebih dapet lah. Pertama sih pasti orang tua. Yang kedua tuh lingkungan sekitar. Karena kan saya berasal bukan dari orang yang mampu-mampu banget lah, Bu. Makanya saya ngeliat sekitar saya tuh kayaknya
wah gue nggak bisa nih hidup kayak gini. Gitu. Jadi mau nggak mau gue harus keluar dari sini dan ya udah gitu. Fight untuk apa yang pengen saya dapat gitu. Karena kalau saya terus-terusan di lingkungan itu, saya kayak nggak bersama kayak mereka gitu. Nggak akan naik-naik juga. Karena saya punya impian tuh, gue pengen dikenal orang. Gitu, punya impian dari dulu gitu. Karena waktu itu kan ngeliat pemain bola, gini kan gitu. Latihan bola, lihat pemain bola dulu terkenal, keren gini-gini. Gitu ya? Iya keren gitu. Punya impian gitu. Tapi kan saya nggak ngelihat hanya itunya, ngelihat apa sih yang mereka lakuin sampai bisa menuju ke sana gitu. Nah itu kan kadang kalau ngelihat saya sekarang mungkin orang ngelihat, wah lu bang enak bang, ini Caca enak nih gini ya. Nggak ngelihat gitu prosesnya gitu. Karena kan ya lu dulu main mungkin nongkrong ya, gue enggak, gue tidur karena gue harus bangun pagi, harus latihan gitu. Setiap harinya? Setiap hari iya mungkin Bu, setiap hari ya. Tapi ya itu namanya proses, pasti sakit lah di awal. Iya. Tapi kan Caca ini bukan apa, Caca. Kalau kita kan di beberapa provinsi itu kan ada namanya kayak sekolah keberkatan olahraga ya, sekolah khusus olahraga yang memang ngeciptain atlet. Nah tadi kan yang disampaikan saya sekolah negeri Bu, SMP negeri, SMA negeri. Berarti kan memang bukan lingkungannya bola. Emang bukan. Ini kebetulan memang orang tua kan, tapi kesadarannya Caca ini yang luar biasa gitu. Saya nggak mau nih hidup saya begini terus. Saya pengen jadi ada andalannya orang yang dilihat. Saya mau tahu sih siapa sih itunya role model pemain bola atau pemain futsalnya gitu. Sebenarnya sih secara spesifik nggak ada ya Bu. Cuman saya berjuang emang itu dia gitu. Di lingkungan saya di rumah begitu, di lingkungan sekolah band, terus ya mohon maaf kayak narkoba gitu kan, gitu. Karena saya di sekolah yang waktu itu masuk ke situ sekolah yang menengah ke atas gitu. Jadi ya udah gitu. Tapi olahraganya ada. Iya, itu. Gitu. Dari saya kayak di sekolah SMA itu bukan bergaul sama mereka, cuman bergaulnya gue tuh atletnya nih, lu mungkin anak bandnya, gitu. Lu mungkin ya lu orang yang ganteng-gantengnya lah, lu anak gaulnya gitu. Nah, gue olahraganya jadi setara Bu. Gitu. Jadi saya naikin level saya itu bukan lewat bergaul dengan mereka, harus gaul, harus gabung gitu, tapi ya dengan apa yang saya punya gitu di bidang saya sendiri. Jadi mereka juga respect sama saya jadinya gitu. Iya. Gitu, sekarang gini, tadi kan kalau misalnya orang tua support gini segala macam. Caca punya pacar nggak waktu lagi jadi pemain bola? Pasti ada. Pengaruh nggak itu membantu atau malah gangguin? Pengaruh kehidupan pasti. Pribadi kayak gitu. Pengaruh pasti, karena kan kadang kan kita kalau lagi ada drop gitu kan, misalnya pertandingan kalah nih. Ada penyemangatnya. Ya, terus kita cerita gini-gini, ya udah gini-gini, walaupun ya efeknya yang buat kita semangat lagi aja sih. Gitu. Tergantung sama siapa dulu kali ya, Ca ya. Benar. Gitu. Pasti ada Bu, pasti ada. Iya, Ca, ini kan tadi kan disampaikan sekarang kan lagi gembor-gembornya nih yang futsal. Makin banyak nih sekolah bola, sekolah futsal, terus akademi lah kalau kita bilang, terus juga tempat mainnya segala macam. Nah, kalau Caca yang sebagai pemainnya melihat masa depan futsal ini seperti apa nanti? Kira-kira akan lebih bisa setara dengan bola atau tidak bisa melangkahi gitu? Kalau menurut saya dari awal karir di futsal ini sampai sekarang gitu, mungkin futsal ini bisa berkembang lebih jauh lagi ya. Cuman untuk melampaui sepak bola mungkin butuh waktu gitu, karena tetap masyarakat itu idolanya pasti sepak bola. Iya, sepak gitu. bola. Pasti sepak bola. Futsal ini kayak second choice lah mereka lah gitu. Cuman kalau mereka udah terjun gitu ke futsal, terus udah nonton futsal, seru juga ya, pasti bilangnya gitu. Nah makanya menurut saya futsal ini pasti bisa berkembang lebih jauh lagi karena dia lebih entertain sebenarnya, sama kayak basket gitu. Oh gitu. Iya, karena mainnya di indoor, mungkin kalau misalnya lapangannya pun ber-AC lebih enak buat penonton. Gitu. Jadi lebih kalau untuk nyamannya dapat gitu. Tapi dan sebenarnya supporter itu kan yang nonton itu sebenarnya lebih menikmati. Gitu, lebih menikmati. Mungkin ya sekarang udah mulai nih supporter udah bikin koreografi gitu. Ya lebih sama sepak bola lah penontonnya. Lama-lama nanti gayanya udah mirip kayak itu ya, sepak bola ya. Sepak bola. Tapi saya yakin sih asal di manage-nya itu bagus futsal ini, saya yakin
bahkan lebih bagus lagi sih. Karena kan kalau dari ranking FIFA, futsal Indonesia ini mohon maaf ya lebih bagus dari sepak bola gitu. Kalau dari ranking FIFA-nya ya gitu. Cuman kalau kita nggak memanage secara baik dan benar, apalagi kelola liganya, tim nasionalnya, yang paling penting itu akademinya, yang paling bawah-bawah ini gitu, akademi SS sekolah futsalnya. Karena kan yang nanti jadi masa depan kan mereka ini nih yang di bawah. Gitu. Nah, kalau misalnya di bawah ini nggak dikelola secara baik, kayaknya ke depannya bakalan sulit. Oke. Kalau cerita masa depan pemain futsal ini bisa diandalkan nggak? Untuk sekarang ini ya, kalau udah menjadi tim nasional mungkin bisa. Kalau sudah. Iya. Jadi kalau belum. Kalau belum mungkin ya, mendingan cari kerja aja. Kalau ini mantan pemain timnas ya yang jujur gitu kan, karena kan kita nggak bohong kan, kita kan harus sampaikan apa adanya. Bener. Nah tapi artinya kan harus ada perbaikan juga, makanya tadi saya tanya gitu kan, kenapa kok sepak bola lebih? Nah, karena ini dibilang second choice. Kalau second choice kan berarti artinya dia bukan andalan bukan gitu. Andalan. Artinya bukan yang tidak dilihat, tapi bukan andalan, bukan prioritas. Kalau menurut Caca nih, gimana cara perbaikannya supaya dia bisa setara sama sepak bola? Mungkin dari segi pemasaran aja kali dulu Bu ya. Karena sport management nggak terlalu melirik banget itu gitu. Itu benar Bu. Karena kalau dari futsal ini menurut saya sportainment. Ya. Kalau dikemas secara baik gitu, minimal kayak IBL lah basket ini. Gitu. Itu pasti bakalan lebih maju lagi karena ya basket sponsor banyak Bu. Iya, nah itu. Penonton siapa sih nggak mau nonton basket? Agak prestis kan, beda. Itu. Padahal kalau lihat dari klubnya, nggak tahu kok klubnya mana gitu. Gitu, bukan wakilin daerah mana, bukan daerah mana kan, tapi kayaknya kalau udah nonton basket ya seru aja. Iya. Gitu karena ya nonton juga cantik-cantik gitu kan, terus wangi-wangi gitu. Futsal mungkin lebih ke situ. Udah mulai. Cuman kalau yang tadi saya bilang kalau misalnya kelolanya itu dari segi misal liga lah lebih enak kan liga, ngomongin liga nih. Kalau liganya itu dikelola hanya yang penting liga jalan deh gitu. Sponsor dan nanti gampang cari udah susah. Jadinya jadi nggak menarik. Jadi kalau misalnya kita mau menghidupkan sport management ataupun mungkin sportainment, jangan hanya dilihat dari pemainnya, ya kan juga penontonnya, gimana ngemasin acara itu ada tambahan-tambahan itu bisa mengupkan posisi daripada ini ya futsal ya. Iya benar juga itu karena memang kalau memang seperti itu jadi apa ya kalau kita lihat lebih komprehensif lah. Kalau hanya sekedar kayak olahraga ada atlet nggak seru. Nggak seru. Sama kayak volley ya sekarang. Liga volley sekarang kan rame banget Bu. Mau di bannernya itu dipampang itu seminggu yang lalu, orang pasti tahu. Hari ini volley bakal main gitu. Makanya kalau volley main gitu liganya misalnya main di Jogja atau di Bandung pasti rame. Itu sih makanya masa futsal nggak bisa menuju ke sana sih gitu. Padahal kan sama-sama main di dalam ruangan ya. Pernah jadi BA nggak? Brand ambassador? Pernah Bu, salah satu brand di Indonesia. Hampir berapa lama jadi BA? 14 tahun. 14 tahun? 14 tahun, brand sepatu. Worth it nggak untuk tambahan income itu? Worth it banget buat saya ya. Iya. Dan itu juga meng-up kita punya kredibilitas kan, poin kan? Pasti. Karena kan kita dipampang di mana-mana. Berarti otomatis gini, Cak. Itu kan kita lihat personal brandingnya. Caca mau sampein apa nih? Supaya orang bisa tahap kayak di tahap Caca ini. Yang ikut sebagai pemain timnas, terus juga bisa jadi BA, terus sampai sekarang juga kalau nggak salah jadi pelatih di PON DKI ya futsal. Nah ini apa kira-kira nih bisa disampaikan ke ya istilahnya inilah pendengarnya ataupun penontonnya podcast Karmila gitu. Karena kan pengalaman yang langsung pelakunya kan beda nih. Kalau menurut saya ya Bu, kalau mau sukses itu banyak cara. Tapi yang pasti itu pertama disiplin. Oke sih. Disiplin itu udah pasti gitu. Karena kalau nggak disiplin gitu hanya ngandelin lu punya skill, itu pasti bakalan habis dengan sendirinya. Terus kalau lu disiplin gitu, orang yang nggak bisa main pun, tapi kalau dia latihan terus dia disiplin, dia pasti bakal lebih bagus dibanding yang punya skill. Gitu, itu udah pasti. Terus yang kedua attitude. Attitude. Oh, attitude juga ya? Attitude juga Bu. Itu perlu banget gitu. Di mana kita berada ya di situ kita harus nyesuaiin diri. Betul. Karena pengaruh itu ya? Pengaruh. Karena banyak Bu sekarang, mohon maaf ya gitu. Untuk pemain sekarang nih, banyak yang star syndrome.
Ya karena mungkin medsos ya. Iya benar. Gitu. Apalagi dipuja-puja ya, atau segala macam. Iya, itu nggak lama. Iya. Dia nggak tahu. Iya. Jadi pemain timnas cuma paling tinggi 10 tahun ya. Gitu lo ngelakuin kesalahan langsung dihujat. Dia nggak tahu netizen sekarang gimana. Iya. Tapi kalau kita punya attitude bagus, Bu, netizen juga nggak bakalan gitu. Pasti bakalan, ya udahlah nggak kesalahan sekali. Mainnya juga kemarin-kemarin oke kok. Banyak gitu. pembelanya tuh, pembelanya banyak. Benar. Makanya itu pertama disiplin, kedua attitude udah pasti. Terus yang ketiga tuh apa ya? Kalau dibilang beribadah itu pasti. Beribadah itu pasti, itu udah pasti lah beribadah gitu. Karena nggak mungkin lu ngandelin kemampuan lu tapi lo nggak pernah ingat dengan Tuhan mah itu udah pasti bullshit betul. lah. Udah pasti berarti bullshit. harus berimbang nih ya. Harus berimbang. Terus sama ya itu fokus sama tujuan. Iya. Gitu. Jangan gitu sana jangan kemari begitu. Jangan abu-abu. Gitu. Gue kerja apa futsal apa kerja udah kerja dah. Iya benar. Kalau nggak fokus kan pikirannya bercabang terus. Nggak ini kan maksudnya tuh poin-poin detailnya nggak dapat gitu. Bener. Jadi pecah konsentrasi lah gitu. Makanya waktu itu saya langsung fokusin ke dunia futsal. Ya udah saya ini yang gue kejar gitu. Dan menurut saya ini jalan gue nih. Saya lanjutin gitu. Sih. Karena banyak Bu pemain yang udah setahun main di liga. Udah habis itu udah hilang. Mereka kerja, mereka udah. Oke. Nah, sekarang kan jadi pelatih untuk futsal yang PON DKI. PON DKI. Apa sih bedanya yang kita di ibu kota ini sama yang di daerah pemainnya? Sebenarnya sih lebih. Padahal itu kan rekrutan juga anak-anak daerah juga yang dibawa ke DKI itu. Apa sih bedanya mereka gitu? Benar. Apalagi kemarin prakualifikasi ya Bu. Prapon itu main di Jakarta, kita segrup sama Riau. DKI segrup sama Riau. Sebenarnya sih berimbang. Berimbang cuman yang membedakan itu hanya jam terbang. Karena kelompok umur kan Bu. Itu under 20, tahun kelahiran tahun 2005. Kalau umur-umur segitu sama-sama diadu sebenarnya sama gitu. Cuman yang membedakan itu hanya jam terbang dan teknik dasar. Gitu. Jadi mungkin ya saya nggak tahu mungkin pelatih-pelatih di Riau sini atau Pekanbaru khususnya mungkin yang melatihnya lebih fokus ke mana nih gitu. Kalau saya pribadi untuk kelompok umur saya fokus ke teknik dasar. Teknik dasar itu kan kayak kontrol, passing, dribbling, shooting gitu. Nah itu teknik dasar itu. Itu dulu dikembangin, bener-bener mereka itu paham, bener-bener mereka itu udah jago tentang teknik dasar, baru ngomongin taktikal. Gitu. Kalau misalnya kayak kita mau goreng nasi goreng lah gitu. Maksudnya tiba-tiba udah ngasih daging tapi belum taruh bumbu gitu. Jadinya nggak enak. Benar Bu. Padahal pas makan harus ada rasa dulu. Iya harus ada rasa dulu. Makanya kalau menurut saya sih gitu. Kalau saya pribadi ya karena ini yang saya rasain dulu. Saya latih dulu teknik dasar saya udah benar-benar udah mantep banget, udah stabil baru boleh ke baru taktikal. Kita belajar tentang tactical. Karena tactical itu nggak akan berjalan kalau teknik dasar ini nggak bagus. Itu aja sih. Berarti yang membedakan. Sedikit ke belakang lagi nih. Ya. Pernah dulu sampai ke Riau kan? Pernah. Sudah banyak perubahan nggak kondisi yang dulu tahun berapa waktu itu sempat ke Riau dibandingin sekarang? Riau tuh tahun 2010 dan 2012. Perubahannya sih kalau menurut saya, karena kan udah jangka waktu udah lama banget nih. Kalau menurut saya ya udah berubah gitu. Sudah berubah baik atau nggak terlalu signifikan? Sebenarnya sih nggak terlalu signifikan. Terlalu signifikan ya. Kalau penilaian ya kan fair-fair aja namanya penilaian pribadi. Jadi kalau pas lihat seperti itu dengan sekarang kan udah canggih nih. Juga tempat latihan juga udah banyak. Bisa kasih masukan nggak buat Riau nih biar agak lebih baik ininya? Mungkin futsal nih Bu. Ya kita khusus futsal aja. Karena kalau menurut saya ya kalau lapangan itu nggak standar, minimal standar nasional deh gitu. Karena standar internasional itu kan 20-40. Lebar 20, panjang 40. Nah, kalau standar nasional itu mungkin masih bisa 18, 18, 38 perbaiki fasilitas. Atau 35 ya. Kalau kalau mau prestasi harus ada fasilitas yang pasti. Gitu, baru SDM. Gitu. Karena kalau misalnya kita hanya SDM-nya bagus, fasilitasnya nggak ada, nggak akan ada prestasi. Pasti Bu.
Ditambah satu lagi harus ada turnamen ya? Harus ada, ya turnamen itu termasuk jam terbang tadi. Iya, oke sih. Jadi kalau misalnya begitu, seandainya bisa diputar kembali, lebih tetap pilih futsal atau job yang lain, profesinya? Seandainya boleh putar waktu kembali gitu. Sepak bola sih. Oh, sepak bola. Sepak bola. Kok dari segi materi ya sepak bola. Iya. Cuman ya balik lagi mungkin rezeki saya di sini gitu. Cuman untuk peluang karena ini belum banyak futsal itu bisa jadi andalan. Makanya saya bisa kerja ya karena lewat futsal juga. Gitu. Oke, sip. Oke, makasih ya Ca. Tadi luar biasa nih banyak pengalaman Caca. Seneng juga kita karena Caca ini nilainya ya apa adanya aja gitu. Memang perlu begini, kita lakukan begini. Kalau misalnya ya tidak lakukan begini, ya inilah jadinya. Jadi intinya memang kalau sesuatu itu harus disiplin. Yang kedua, attitude itu paling penting. Karena attitude itu menggambarkan isi pikiran kita, terus juga bagaimana kita memperlakukan orang, dan itu memperlihat juga kondisi masa depan kita. Kalau kita merasa star syndrome, merasa paling hebat, ya siapa lu? Karena juga 10 tahun kemudian juga pasti akan ada yang lebih baik daripada kita. Bener. Nah ini pengalaman yang berharga yang bagus bisa kita share di teman-teman podcast Carmila. Terima kasih Ca. Semoga semakin berprestasi, terus bantu juga prestasi untuk generasi muda lagi, termasuk juga Riau. Pasti. Ya, terima kasih banyak Caca. Sampai jumpa di podcast Carmila berikutnya.